Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih bareng saya Ratna Seni Dewi. Seperti biasa nih guys, lagi kedapatan mata kuliah di kelas semester 5A SDM non reguler, mata kuliah kewirausahaan. Dan kali ini saya akan membahas tentang sociopreneur dari sebuah jurnal. Dan sorry banget ya guys, kali ini kontennya nggak pakai video. Oke guys, langsung aja. Apa sih sociopreneur? Ada yang tahu nggak guys? Sociopreneur adalah kegiatan yang mengelola dan mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial tanpa melupakan bagaimana dana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sosial itu bisa terkumpul. Kalian mau tahu nggak sih guys, gimana caranya memulai langkah menjadi sociopreneur? Sociopreneur atau wirausaha sosial yang memiliki bisnis bukan hanya berorientasi pada jumlah profit saja guys, tapi bagi dampak sosial di sekitar mereka. Kalian tahu nggak sih, Indonesia dengan usia produktif yang cukup banyak sudah mulai menyadari bahwasannya masalah sosial dan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita sebagai generasi muda yang punya banyak ide untuk mewujudkan kehidupan sosial sekitar kita lebih baik. Lalu, bagaimana cara memulainya? Yang pertama adalah fokuskan minat. Yang kedua, kumpulkan energi. Yang dimaksud mengumpulkan energi adalah mencari orang-orang yang mempunyai satu misi dengan Anda, memiliki keterkaitan di bidang pemecah solusi sosial dan jiwa berbisnis. Perubahan besar dimulai dari tim yang solid ya tentunya. Yang ketiga, pencarian modal. Yang keempat, harus konsisten, karena untuk menjadi sociopreneur itu enggak udah bikin usahanya atau udah ngerancang usahanya tapi nggak dikembangin dan udah dibiarin gitu-gitu aja ya nggak akan berkembang. Karena untuk menjadi sociopreneur itu harus memiliki rasa konsisten yang tinggi terhadap apa yang sudah dilakukan atau diambil keputusannya. Keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonominya, yaitu diantaranya yang pertama adalah menciptakan kesempatan kerja, kedua melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang ketiga menjadi modal sosial dan peningkatan kesetaraan atau equity promotion. Selain itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial, menemukan atau mengenali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus. Bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya, serta memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Jadi kalau menurut Pak Sukmadi pada tahun 2016, wirausaha sosial ini menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka sebagai mata-mata penerima bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sociopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agents of social change sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Sebagai suatu bentuk penelitian, pemilihan studi kasus lebih ditentukan oleh
ketertarikan pada kasus-kasus yang bersifat individual. Tipe studi kasus dalam penelitian ini itu menggunakan tipe studi kasus interistik, yaitu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari kasus yang khusus karena seluruh kekhususan dan keluar biasaan kasus itu sendiri menarik perhatian ya. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati secara mendalam mengenai profil sociopreneur muda perempuan yang dalam riset ini disebut dengan mom sociopreneur. Peneliti melakukan pemilihan profil dari sociopreneur muda melalui data dan dokumentasi kegiatan salah satu event nasional tahunan yaitu Soprema atau Sociopreneur Muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepemudaan USHR. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini menggunakan wawancara, studi literatur, dan observasi terkait dengan proses merintis, mengelola, dan mengembangkan sanggar ASI. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik. Bentuk analisis deskriptif analitik ini menurut Salim pada tahun 2001 itu merupakan metode analisis kualitatif yang berganda dalam fokus, melibatkan pendekatan entrepreneur yang wajar terhadap setiap produk permasalahannya. Dalam hal ini, penelitian melakukan identifikasi terhadap aspek internal dari profil sociopreneur muda terkait dengan proses merintis, mengelola, dan mengembangkan sanggar ASI. Selain itu, aspek manajerial dalam pengelolaan dan strategi pengembangan model bisnis sosial dalam merespon perkembangan inovatif terkini ya tentunya. Terus aspek latar belakang keluarga serta relasi sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan masyarakatnya. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sociopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan setelah mom sociopreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sociopreneur lainnya. Perempuan yang menjadi pengusaha di beberapa negara berkembang di Asia menurut Tambunan dalam Diasari dan kawan-kawannya pada tahun 2015 bahwa perempuan memilih menjadi pengusaha dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan alasan utamanya ya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Terus alasan lainnya adalah karena dipaksa, misalnya karena perlu uang, tertantang melakukan sesuatu, menunjukkan pada orang lain kalau bisa melakukan sesuatu.